Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya, channel Evan Azaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya, yaitu tentang pinjaman KSM. Ada apa dengan pinjaman KSM? Nah, baiklah teman-teman, banyak laporan di komentar bahwa banyak orang atau debitur tidak muncul lagi penawaran pinjaman KSM di Livin. Bahkan sebelumnya itu ada di aplikasi Livin, tiba-tiba hilang penawaran pinjaman tersebut. Nah, apa penyebabnya teman-teman? Penyebabnya itu ialah karena untuk sementara ini informasi yang saya dapatkan soal pinjaman KSM ini di stop sementara, teman-teman. Di stop untuk perusahaan-perusahaan tertentu karena banyak berdampak PHK dan banyak yang macet. Dan juga banyak juga yang belum diperpanjang masa kerjasamanya antara perusahaan tersebut dengan Bank Mandiri. Bahkan ada juga yang limitnya diturunkan. Mungkin yang perusahaan yang masih ada kerjasama sama Bank Mandiri, tapi masa berlakunya belum habis, masih bisa untuk mengajukan pinjaman KSM tersebut, tetapi limitnya diturunin. Maksudnya limit yang diturunin itu misalnya itu sebelumnya dengan gaji minimal 3 juta saja bisa mengajukan 100 juta, bahkan bisa 150 juta. Dan sekarang ini untuk mengajukan pinjaman KSM itu dengan penghasilan minimal 5 juta, teman-teman. Dengan penghasilan 5 juta itu pun harus jangka waktu pinjaman itu hanya 3 tahun dan maksimal itu 4 tahun. Nggak bisa panjang lagi atau kayak seperti 5 tahun bahkan 10 tahun, dan nggak bisa lagi teman-teman. Dan gaji minimal itu 5 juta, dan pinjamannya juga hanya bisa 50 juta dengan gaji 5 juta tersebut jika perusahaan tersebut sudah atau masih bekerja sama dengan Bank Mandiri. Tapi jika yang sebelumnya sudah bekerja sama dan jangka waktu kerjasamanya sudah habis, kemungkinan tidak diperpanjang lagi teman-teman, karena dampak macet sudah banyak dan dampak-dampak PHK. Jadi Bank Mandiri untuk sementara ini melakukan stop sementara dulu, kemungkinan tidak diperpanjang lagi kerjasama tersebut. Tapi ini sementara sifatnya teman-teman, mudah-mudahan ke depannya itu akan bisa lagi. Saran buat saya teman-teman, jika teman-teman dampak PHK, kan ada uang pesangonnya itu. Jadi saran saya itu dicicil saja terus dibayarkan ke pinjaman KSM tersebut. Kenapa? Jika kalian macet, banyak yang macet pinjaman KSM ini berdampaknya kepada teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain yang lancar itu tidak bisa lagi pengajuan pinjaman karena banyak yang macet tadi. Sebenarnya pinjaman KSM ini sangat membantu sekali buat teman-teman semuanya jika teman-teman memanfaatkannya itu dengan baik. Misalnya, kalian mengajukan pinjaman KSM ini mungkin entah mengelola dengan usaha di rumah dengan istri misalnya. Itu sangat bermanfaat sekali dan bisa memutar kembali uang tersebut. Karena pinjaman KSM inilah apabila istri kena B-checking, pasangan kena B-checking, dan pasangannya yang mengajukan ini tidak kena B-checking, masih bisa mengajukan pinjaman teman-teman. Karena hanya pinjaman KSM inilah yang dicek B-checkingnya itu perorangan saja, tidak per pasangan. Jika jika pasangan kalian itu kena B-checking dan kalian tidak kena B-checking, kalian masih bisa untuk mengajukan pinjaman KSM. Kalian coba pinjaman lain, mana bisa. Kalau pinjaman lain itu pasti dicek bersama pasangan B-checkingnya. Jika pasangannya kena B-checking, kalian tidak bisa mengajukan pinjaman. Beda dengan pinjaman KSM ini. Jadi saran saya teman-teman, yang kalian itu yang sudah macet, kalian mulailah mengatur kembali dan hubungi bank tersebut dan bernegosiasi eh, kapan kalian bisa mulai membayar atau minta keringanan. Jangan didiamkan saja
dan dibayar semampunya dulu dan mulailah mengangsur agar teman-teman kalian yang lain bisa mengajukan pinjaman. Nah, kasihan teman-teman yang lain yang masih bekerja, yang selama ini lancar-lancar saja membayar, jadi berdampak tidak bisa lagi mengajukan pinjaman tersebut. Nah, baiklah teman-teman, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa kalian selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya, teman-teman. Dan bila perlu kalian share kepada teman-teman lain, biar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.